Bilik Podcast. Halo sobat, kembali lagi di Bilik Podcast episode 15. Podcast kesayangan kita semua yang pastinya seru dan menarik banget. Karena pembahasan di Bilik Podcast itu nggak membahas tentang seputar administrasi publik aja nih sobat, tapi juga ada percintaan, dan yang terbaru episode kali ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan. Oke sobat, sebelum kita mulai ke perbincangannya, aku Dea yang akan menemani di episode kali ini. Sebelum mulai, aku mau tanya nih sobat, gimana nih nilai ujiannya? Kebetulan kan sekarang udah libur dan pastinya udah keluar dong nilai UASnya. Aman nggak sobat? Kalau aman, alhamdulillah. Yang nggak aman, semoga semester depan bisa ditingkatkan lagi ya. Oke sobat, langsung aja. Pada episode ke-15 ini, kita akan ditemani oleh bintang tamu yang spesial nih sobat. Oke Kak, boleh say hi dulu nih Kak sama sobat-sobatnya. Halo sobat semuanya. Halo. Nah sobat, boleh kenalan juga nih Kak sama sobat-sobat. Halo sobat semuanya, kenalin aku Widya Kensarusnita, lulusan administrasi publik tahun 2022. Wah, keren banget. Oh ya sobat, Kak Widya Cancer ini dia angkatan 2018 dan baru banget nih lulus di tahun 2022 dan cum laude sobat. Kita kedatangan tamu yang spesial dan kita akan membahas dunia perkuliahan. Pasti sobat udah gak sabar kan dengerin perbincangan Dea sama Kak Widya pada malam kali ini. Oke nih Kak, langsung aja ya. Di podcast kali ini dia mau tanya-tanya nih Kak sama Kakak. Oke, Menurut Kak Widya itu gimana sih Kak cara Kakak itu dalam menghadapi dunia perkuliahan? Oke Dea, terima kasih. Dalam menghadapi dunia perkuliahan itu sangat luas ya. Dalam perkuliahan itu kita kan punya berbagai tantangan dan rintangan yang berbeda-beda. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan. Nah, cara menghadapinya ya sejauh ini ya dijalani aja seperti air mengalir gitu. Apapun tantangan yang ada di depan, selagi bisa ya itu dihadapi. Nah gitu sobat, dengerin ya sobat. Kalau kita dalam menghadapi dunia perkuliahan itu harus dijalani seperti air yang mengalir. Jadi kita harus ikhlas gitu ya Kak dalam menghadapi dunia perkuliahan ini gitu. Walaupun banyak ngeluhnya. Bener nggak Kak? Iya, pastilah banyak ngeluh gitu. Kita semua ini pasti punya masalah dan tantangan yang berbeda-beda gitu. Dalam perjalanan pasti ada kerikil. Nah, teman-teman harus apapun yang ada di depan mata itu ya harus kita hadapi gitu. Wah, keren banget ya sobat. Jadi apapun yang ada di depan mata itu harus kita hadapi. Oke Kak, Kalau misalnya selama Kakak berkuliah nih, apakah ada aktivitas lainnya gitu Kak yang dilakuin? Misalnya Kakak ikut organisasi nggak Kak? Atau kerja? Ada, selama kuliah ada beberapa organisasi, apalagi pada saat kita masih maba itu kan lagi semangat-semangatnya ikut organisasi, ikut kepanitiaan gitu. Habis itu kalau kerja ada beberapa kerja freelance di lembaga survei, punya salah satu dosen kita dan dosen ilmu politik. Nah di sana waktu itu dia jadi enumerator, jadi entry data gitu. Ada beberapa kegiatan dan ada usaha bisnis kecil-kecilan juga, jual kacamata gitu. Wah, keren banget ya sobat. Jadi selama berkuliah, nggak cuman tentang akademik aja ternyata Kak Widya nih sobat, tapi ada organisasi dan kerja juga, serta ada bisnis kecil-kecilan. Lalu nih Kak, gimana sih cara Kakak dalam membagi waktunya? Kalau dalam membagi waktu itu, tentu kita harus punya skala prioritas ya. Dalam berkegiatan kita memprioritaskan apa gitu. Misalnya kalau Widya sendiri lebih memprioritaskan kuliah. Jadi kalaupun ada kerja, ada organisasi yang bersamaan dengan kuliah, tentu saja kita harus memilih kuliah terlebih dahulu. Misalnya kalau dalam pekerjaan, kan di sini Widya kerjanya kerja kayak freelance gitu ya. Kalau ada job, kalau ada lowongan yang buka, misalnya kayak ada proyeknya gitu, nanti kita bisa daftar atau kita bisa ambil. Kalau kerjanya itu berbarengan dengan UAS misalnya, atau dengan
perkuliahan yang penting atau sidang atau apalah itu. Nah, kuliah yang kerja itu nggak diambil, jadi lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan kuliah. Wah, hebat banget ya sobat. Jadi cara Kak Widya membagi waktunya itu dengan memprioritaskan kuliah dulu nih sobat. Jadi kita prioritaskan akademik kita dulu, baru organisasi, baru kerja, atau bisnis kecil-kecilan tadi ya Kak. Iya, Nah, kita harus tahu skala prioritas kita saat ini apa gitu. Kalau udah punya skala prioritas, insya Allah nanti kita dalam menjalaninya pasti kita akan mendahulukan menurut skala tadi gitu. Skala yang pertama apa, skala yang kedua apa, lalu setelahnya apa gitu. Wah, keren banget sobat. Nih sobat, dengerin saran dari Kak Widya. Kita harus punya skala prioritas dan mana yang perlu kita dahuluin, itu yang kita lakuin ya Kak. Ya, mana yang penting menurut kita, dahulukan itu terlebih dahulu. Oke, denger ya sobat. Lalu nih Kak, konsentrasi apa sih yang Kak Widya pilih untuk menyusun skripsi? Dan gimana sih caranya Kakak tuh tahu bahwa konsentrasi tersebut tuh cocok gitu dengan Kakak? Tahu dia juga kan, kalau di AP itu ada 3 konsentrasi ya Kak. Ada kebijakan publik, ada manajemen publik, sama administrasi pembangunan. Oke, jadi dalam memilih konsentrasi, kita harus memilih konsentrasi yang rasanya itu dekat dengan kita. Nah, caranya gimana? Kita kan udah milih konsentrasi ini kan di semester 4 atau 5 ya? Dia semester 5 kalau nggak salah ya. Iya Kak, di semester 5. Iya, di semester 5. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 itu kita kan udah dikenalkan manajemen publik apa, administrasi pembangunan apa, kebijakan publik apa gitu. Nah, apalagi di semester 4 itu ada mata kuliah khusus yang membahas tentang manajemen publik, kebijakan publik, dan administrasi publik. Kita juga bisa lihat dari riwayat tugas-tugas yang udah kita bikin. Sebenarnya kita ini lebih tertarik atau lebih mengertinya itu kemana. Misal kalau dia sendiri itu lebih tertarik ke manajemen pelayanan, baik itu strateginya, efektivitasnya, atau yang berhubungan dengan pengelolaan pelayanan publik lah. Berarti Widya lebih konsen itu, lebih cocok itu masuk ke manajemen publik dong gitu. Ada juga nih teman-teman yang selama perkuliahannya itu ternyata kayaknya saya lebih tertarik ke kebijakan publik deh, bagaimana cara membuat kebijakan. Atau ada juga yang berpendapat kalau administrasi publik ini kayaknya intinya tentang kebijakan lah gitu, bukan tentang manajemen, bukan tentang pemberdayaan. Berarti kita lebih cocok memilih konsentrasi kebijakan publik. Begitu juga dengan administrasi pembangunan. Misalnya selama perkuliahan kita lebih tertarik ke isu-isu pemberdayaan masyarakat. Misalnya pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat nagari gitu. Nah, berarti kita lebih cocok masuk ke konsentrasi administrasi pembangunan gitu. Jadi coba deh bagi teman-teman yang lagi bingung milih konsentrasi, terutama buat teman-teman yang mau masuk ke semester 5 ya, pasti bingung nih sekarang mau milih konsentrasi apa. Coba Iya bener banget Kak. Balik lagi ke belakang, flashback lagi. Sebenarnya kita merasa lebih paham, lebih mudah pas ngerjain tugas apa gitu. Berarti itu yang paling dekat dengan kita gitu. Karena konsentrasi ini akan sangat berpengaruh pada saat kita menyusun skripsi gitu. Karena teori yang kita gunakan, kajian yang akan atau isu-isu yang akan kita angkat itu yang akan berhubungan dengan konsentrasi yang kita pilih gitu. Misalnya kayak yang Widya bilang tadi nih, lebih dekat dengan isu-isu tentang pemberdayaan masyarakat misalnya. Nah, pada saat akan mencari judul atau menyusun skripsi itu, pasti kita akan lebih aware dengan isu itu. Nah, itu akan memudahkan kita dalam gitu. Gitu deh ya. Wah, dengerin ya sobat, itu tips dalam memilih konsentrasi nih. Oke, jadi gitu nih sobat, tips dalam memilih konsentrasi. Jadi kita harus flashback nih ke semester 1 sampai semester 4 untuk memilih konsentrasi di semester 5. Nah, buat sobat nih, terutama dia juga lagi bingung nih Kak, kebetulan dia mau masuk semester 5 kan Kak. Jadi konsentrasi apa sih yang cocok buat diri dia sendiri dan buat sobat yang lainnya gitu. Jadi sobat, sesuai yang dikasih tahu Kak Widya tadi, kalau misalnya sobat itu harus menggali potensi mana tugas yang lebih mudah untuk dilakukan. Misalnya tugas manajemen publik, berarti sobat kesana dong konsentrasinya lebih
suka ngerjain tentang manajemen atau ke kebijakan, atau yang seperti yang dijelaskan Kak Widya tadi ke administrasi pembangunan. Kalau misalnya sobat itu lebih suka ke pemberdayaan manusianya, gitu ya Kak? Iya, nggak harus kalau sekarang mau masuk semester 5, flashback ke semester 1 itu kan jauh banget ya. Bisa flashback ke semester 4 kan baru semester kemarin kan ada mata kuliah yang 3 itu. Iya Kak, bener banget. Ya bisa dari sana aja kita lihat-lihat lagi. Atau bagi yang masih bingung bisa baca-baca atau diskusi lagi nih sama senior, sama teman, atau mungkin sama dosen PA-nya mungkin bisa diskusi lagi, atau cari tahu lagi AP ini apa, MP ini apa, KP ini apa, dan yang paling dekat dengan diri kita itu apa, baru bisa kita pilih konsentrasi gitu. Jangan sampai kita kayak ngikutin teman atau ngikutin senior. Misalnya gini, kayaknya angkatan 18 ini lebih banyak MP deh. Oh ya udah, saya masuk MP aja deh. Atau kayaknya kalau masuk jurusan KP nanti kita berebut judul deh, cari perda gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nanti teman-teman sendiri nih yang bingung setelah masuk, ternyata ini nggak sesuai dengan diri kita. Nanti ada lagi pikirannya kayak gini, misalnya udah di MP nih karena ngikutin banyak yang ambil MP. Setelah masuk ke MP ternyata lihat teman yang di KP, kayaknya saya lebih ngerti skripsi dia deh tentang kebijakan gitu. Saya salah masuk konsentrasi nih gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, dengerin ya sobat, itu tipsnya. Jangan sampai ngikutin senior dan ngikutin temen nih. Kita harus menggali potensi dan lebih sering bertanya ke dosen, senior, atau ke dosen PA ya Kak yang lebih dekat. Iya, dosen PA, teman, atau mungkin kadang teman kita lebih ngerti ya. Ke teman, mana yang kita rasa lebih nyaman untuk berdiskusi aja. Oke Kak. Jadi ngomong-ngomong masalah konsentrasi ini kan nanti bakalan relate ya Kak sama judul skripsi atau selama kita menyusun skripsi. Kira-kira nih Kak, kendala apa sih yang udah Kakak hadapin nih selama mulai menyusun skripsi tadi itu Kak? Kalau menyusun skripsi itu pasti banyak kendala ya, terutama dari diri kita sendiri. Kendala dari kita sendiri itu pasti kita ngerasa malas yang pertama, habis itu pesimis, insecure, panik duluan nih sebelum mengerjakan skripsi. Pasti teman-teman ada nih, jangankan skripsi, ngerjain tugas aja kadang kita mikirnya, wah tugas ini tuh berat banget, kayaknya gue gak bisa deh ngerjain tugas ini gitu. Jangan itu itu tantangan dari diri kita sendiri dalam menyusun skripsi. Terus kendala lainnya mungkin kalau udah jalan nyusun skripsi susah menemui informan atau yang nunggu dosen buat bimbingan gitu. Tapi dari semua kendala itu menurut Widya, kendala yang paling berarti itu adalah kendala dari diri kita sendiri. Karena setiap kita itu yang kita kerjakan itu kan nggak cuma skripsi ya, pasti ada masalah lain yang akan mengganggu kita selama menyelesaikan skripsi. Itu deh ya. Wah, jadi lumayan banyak ya Kak kendala yang sangat berpengaruh. Tadi Kak Widya bilang kalau kendala dalam diri kita sendiri, seperti rasa malas, rasa pesimis. Terus Kak, gimana sih cara Kakak tuh mengatasi kendala yang dari dalam diri sendiri, atau ada juga Kak kendala. Lalu gimana sih Kak cara Kakak tuh mengatasi kendala yang dari dalam diri sendiri, ataupun juga ada nggak sih Kak kendala yang dari luar diri sendiri gitu? Cara mengatasinya kalau kendala diri sendiri itu ya kita harus bisa melawan rasa malas, rasa insecure dan lain sebagainya. Tapi itu tentu nggak mudah ya. Itu nggak semudah Widya berbicara sekarang ini. Proses dalam mengatasinya gitu. Misalnya kita, kebanyakan kita kan karena rasa malas, overthinking dan lain sebagainya itu kan kita jadi stuck untuk menulis ya. Caranya itu kalau Widya sih lebih banyak berdiskusi, baik itu sama teman, sama senior atau sama dosen pembimbing gitu. Jadi dalam menulis skripsi itu kita emang nggak bisa sendiri gitu. Kita emang harus bertanya ke siapa yang rasanya bisa kita ajak untuk berdiskusi gitu. Anggaplah itu teman, meskipun si teman ini nggak akan memberikan
solusi yang konkret dari permasalahan skripsi kita, tapi dengan kita bercerita atau dengan sedikit masukan yang dia berikan, pasti itu akan Membantu ya. Iya, pasti itu akan dapat pencerahan lah dari setelah kita mengutarakan atau berdiskusi dengan mereka gitu. Terus cara mengatasi kendala yang lain itu ya tetap berusaha aja untuk menyelesaikannya gitu, karena semua kendala, semua masalah itu pasti ada solusinya gitu. Jadi jangan panik sendiri dan stuck sendiri aja gitu, pasti ada solusinya. Kalau nggak dari diri kita ya dari orang lain atau bahkan dari dosen pembimbing gitu. Kita kan ada dosen pembimbing, jadi manfaatkan juga dosen pembimbing itu gitu. Kalau kita menghadapi kendala, kalau kendalanya kita keep sendiri aja, itu emang susah gitu. Jangan dipendam sendiri kendalanya gitu. Udah kita stuck dipendam sendiri ya, mau dapat nunggu hidayah dari mana gitu kan? Iya bener banget Kak. Ya, jadi harus berdiskusi gitu dan tetap berusaha untuk menyelesaikan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Nah gitu ya sobat, jadi cara mengatasi kendala dalam menyusun skripsi itu dari kita sendiri nih. Dari kita sendiri itu harus lawan rasa malas, rasa insecure, rasa pesimis itu tadi, atau kita bisa juga nih bercerita dengan teman atau yang terdekat Kak Widya bilang tadi dengan dosen pembimbing. Karena Kak Widya bilang tadi, setiap kendala, setiap permasalahan itu pasti akan ada solusinya nih Sobat. Nah, ngomong-ngomongin soal dosen pembimbing ya Kak, waktu Kak Widya nyusun skripsi itu gimana ya Kak? Ada kesulitan nggak dalam menghubungi dosen pembimbing? Dan gimana sih cara Kak Widya komunikasi dengan dosen pembimbing itu agar tetap berjalan lancar? Kalau kesulitan dalam menghubungi dosen pembimbing sih alhamdulillah nggak ada ya. Karena dosen pembimbing itu rata-rata semuanya itu baik dan pasti akan beliau itu juga berharap kita lancar dan cepat menyelesaikan skripsi. Cara berkomunikasi agar berjalan lancar itu adalah kita harus mengenali pola-pola bimbingan setiap dosen itu gimana gitu. Misalnya Widya dosen pembimbingnya Bapak A sama Ibu B misalnya. Nah, di awal bimbingan itu atau setelah beberapa kali jalan bimbingan itu pasti kita udah paham dong, oh ternyata Bapak ini buka bimbingannya setiap akhir bulan, atau oh ternyata Bapak ini nggak suka didesak gitu. Ya didesak, mohon maaf ya. Misalnya kita harus kenalin dulu nih pola-pola bimbingan atau karakter dosen pembimbingnya itu gimana. Misalnya bimbingan sama Bapak A dan Ibu B, setelah sekali atau 2 kali bimbingan pasti kita tahu dong, atau sebelumnya kan kita udah pernah belajar nih sama beliau gitu. Misalnya Bapak A ini ternyata buka bimbingannya setiap akhir bulan, terus Bapak ini nggak suka didesak gitu. Nah sedangkan si Ibu ini beliau ini karena beliau mungkin sibuk, jadi memang harus kita yang rajin bertanya, oh ibu kapan ya buka bimbingan gitu. Jadi kita harus pahamin dulu pola-polanya. Dan catatannya setiap bulan itu Bapak dan Ibu dosen itu, kalau yang setelah Widya jalani ya, beliau selalu buka bimbingan gitu. Misalnya kita udah selesai bimbingan di akhir bulan ini, nah kita harus berusaha untuk menyelesaikan revisiannya sampai datang lagi jadwal bimbingan di bulan depannya. Tanggalnya emang nggak pasti sih, tapi kan kita tahu pasti Bapak atau Ibu ini akan bimbingannya di akhir bulan gitu. Jadi pas beliau buka bimbingan, kita udah ready sama bahan revisian yang udah kita selesaikan. Nah, bimbingan lagi deh sama Bapak dan Ibunya gitu. Tapi kalau kebanyakan itu dari diri kita sendiri sih, kayak Widya juga pernah gitu. Selesai bimbingannya bulan ini, habis itu revisiannya belum dikerjain, bapak atau ibunya udah buka bimbingan lagi di akhir bulan depan gitu. Karena revisiannya belum selesai, berarti di skip dong bimbingan sama beliau gitu. Jadi harus nunggu lagi sebulan untuk bimbingan gitu. Jadi memang kalau dari dosen pembimbing itu masalah yang berarti itu nggak ada.
semua balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Dosen itu juga lihat kok kalau kitanya itu gigih, pasti nggak bakal dibimbing gitu ya, Kak? sia-siakan gitu kan. Ya nggak diduluin juga sih, karena kan banyak tuh bapak dan ibu dosen itu anak bimbingannya kan bukan kita sendiri aja. Ada bapak atau ibu yang anak bimbingan beliau itu sampai lebih dari 30 gitu. Jadi nggak mungkin lah diprioritaskan ini aja gitu. Padahal kita semua kan punya hak yang sama gitu. Tapi karena kita gigih, pasti kita bisa selalu dapat jadwal bimbingan gitu. Atau seenggaknya beliau ingat nih, kemarin progres kamu udah sampai sini ya gitu. Jadi bimbingannya bisa jadi lebih lancar gitu. Terus satu lagi yang perlu diingat, bapak atau ibu dosen itu, mereka itu punya cara atau pola bimbingan yang berbeda-beda. Nah, kita yang harus menyesuaikan diri dengan pola dan cara bimbingannya beliau gitu. Jangan sampai kita jadi stuck, kita jadi ngerasa ada kendala karena cara bimbingannya bapak atau ibu tersebut gitu. Tetap ya sabar aja, karena memang anak bimbingannya bukan kita aja, jadi memang harus kita yang gigih, kita yang sabar nunggu. Tapi jangan sampai kayak terlalu gigih dan membuat mereka menjadi muak, itu jangan, karena anak bimbingannya bukan kita aja gitu. Oke, jadi alhamdulillah dosen pembimbing kakak kemarin itu baik-baik juga ya, Kak. Jadi untuk komunikasinya itu kita harus kenalin dulu nih pola dari dosen pembimbing itu gimana. Misalnya bimbingannya tuh akhir bulan, ya kita ikutin terus akhir bulan. Tapi itu kayak tergantung dari dalam diri kita juga kan, Kak. Kalau kita gigih, Kakak bilang tadi kan, gigih dalam minggu ini, dalam bulan ini kita bimbingan, terus revisian, terus bulan depan kita bimbingan lagi. Jadi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing juga ya, Kak. Terus nih sobat, kita juga harus ngenalin pola bimbingan, serta kita itu intinya kita harus gigih juga ya, Kak, jadi mahasiswa yang lagi nyusun skripsi untuk selalu menghubungi dosen pembimbing. Terus selain kita mengenali pola dosen, kita apa lagi tadi, Kak? Apa ya? Yang target. Oh ya, selain kita mengenali pola dosen pembimbingan kita itu, kita harus sesuai target kita nih sobat, gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Setelah kita ngomongin masalah bimbingan, terus nih Kak, jadi kan bimbingan berarti kita udah menyusun skripsi ya Kak. Terus gimana sih Kak, dan kapan nih kita tuh bisa nentuin target dalam menyusun skripsi gitu? Dan kalau boleh tahu, Kak Widya tuh boleh jelasin nggak sih Kak target apa aja yang selama ini Kak Widya lakuin sehingga Kakak itu bisa lulus tepat waktu dan kumlot. Kumlot itu kan IPK-nya tinggi ya Kak gitu. Boleh dong Kak? Enggak juga. Oke. Target dalam menyusun skripsi ya. Jadi dari semester akhir, kayak dari semester 4, semester 5, semester 6 itu kita kan sebenarnya udah aware nih dengan penelitian kan. Karena di semester 5 kita udah milih konsentrasi dan ada mata kuliah metode penelitian gitu. Kalau Widya sendiri dari semester 4 itu kan udah ada diskusi-diskusi tuh sama teman atau sama senior, dan dosen pun, beberapa dosen pun pada saat mengajar juga udah ngasih tahu kalau tentang penelitian di AP itu kayak gimana gitu. Jadi ada salah satu tugas dari tugas-tugas yang kita bikin tadi, kayak cerita sebelumnya yang pemilihan konsentrasi, pasti kita ada ngerasa mungkin enggak pasti juga, beberapa kita pasti ada ngerasa dekat dengan isu-isu tertentu. Misalnya pada saat Widya nulis tugas tentang Dukcapil, misalnya tentang IKTP misalnya, Widya ngerasa lebih tertarik dengan isu-isu atau masalah-masalah IKTP ini. Misalnya kayak di Dukcapil daerah Widya kok IKTP-nya seperti ini, atau wah IKTP ini bagus ya, manfaatnya bisa seperti ini gitu. Nah, di semester 5 pada saat udah milih konsentrasi, di semester 5 kan kita juga ada mata kuliah metode penelitian kan ya? Iya Kak, benar banget. Ada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, pasti output dari mata kuliah itu adalah kita harus menyusun proposal. Jadi manfaatkan dan targetkan kalau bisa di semester 5 itu
proposal yang kita buat itu adalah proposal yang bisa kita ajukan untuk dapat dosen pembimbing di semester 6 gitu. Pada saat semester 5 ini, dosen metode penelitiannya beliau juga menegaskan bahwa kalau bisa memang judul atau proposal yang kita bikin ini adalah proposal yang akan kita lanjutkan nanti untuk dijadikan penelitian atau untuk dijadikan tugas akhir gitu. Nah, dalam menulis proposal di semester 5 itu kan kita nggak ujuk-ujuk langsung jadi bab 1 sampai bab 3. Iya, Kan benar banget. kita belajar kan, Dea? Kita belajar diajarkan dari rumusan masalah, fokus lokus, metode, dan segala macam. Itu pasti diurutkan sampai di akhir semester jadilah sebuah proposal gitu kan. Nah, manfaatkan momen belajar itu untuk membuat proposal. Fokus, habis itu setelah selesai nih gimana pun juga karena emang itu tugas akhir pasti selesai dong proposalnya di semester 5 itu gitu. Nah, awal semester 6 dosen-dosen itu beliau pasti juga ada yang bilang ke kita, oh udah bisa nih masukin judul apa dan segala macam gitu. Nah, awal semester 6 itu proposal yang kita masukin, yang udah kita selesaikan di semester 5 bisa kita ajukan ke jurusan untuk dapat dosen pembimbing. Artinya bisa dilanjutkan untuk penelitian skripsi. Kalau di teman-teman 18 kemarin lebih dari 50% udah mengajukan judul di awal semester 6. Nah, teman-teman jangan insecure dong dengan proposal yang udah kita bikin di semester 5 gitu. Karena dulu kebanyakan dari kita, termasuk ide juga, pasti insecure, oh ini proposalnya kok kayak gini, proposal yang kita bikin nggak sempurna deh. Kayaknya kita lihat punya senior panjang, lengkap, dan segala macam, proposal kita baru segini aja datanya gitu. Kayaknya ini nggak mungkin deh buat dijadikan penelitian. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh jangan sampai jadi sebuah ketakutan gitu. Jadinya nggak besok aja deh ajukan atau bulan depan aja deh gitu, tunda-tunda jadinya. Kalau kita bingung tanya ke dosen PA. Kalau waktu itu dia nanya ke dosen PA, itu Ibu Desna, nanya ke Bu Desna, di semester ini kan udah bisa ngajuin dosen pembimbing, terus Widya kirimlah draft proposal di semester selanjutnya. Terus kata ibu, oh ini udah bisa diajukan, coba ajukan dulu Wid gitu. Terus diajukan. Nah, jangan seperti yang dia bilang tadi, jangan insecure karena pada saat pengajuan proposal itu, kalau setahu dia yang dilihat itu adalah judul ini apakah sudah pernah diteliti sebelumnya. Kalau sebelumnya belum pernah diteliti dan memang itu adalah kajian dari administrasi publik, kajian dari jurusan kita, itu biasanya lolos gitu. Jadi masalah penulisan atau datanya masih kurang, itu tuh nggak jadi masalah pada saat mengajukan judul. Kan kita baru mengajukan judul aja, kita kan belum dapat pembimbing juga gitu, masih ada waktu buat bimbingan. Jadi nggak mungkin langsung sempurna lah. Kalau sempurna udah langsung sempro dong ya kan. Iya, bener banget kan. Jadi gitu sih, ajukan dapat dosen pembimbing. Nah, setelah dapat dosen pembimbing itu kan berbarengan sama kita masih ada beberapa mata kuliah ya. Jadi masih bisa santai kan, belum bisa ujian proposal juga kan. Kita kan baru boleh ujian proposal itu di semester 7. Ada 6 bulan kan waktu untuk menyelesaikan proposal. Itu nggak perlu buru-buru juga gitu. Jadi sambil jalan kuliah ya diselesaikan juga proposalnya, buat menjadi sebuah kepanikan yang luar biasa gitu. Bimbingan, terus kan ada sampai ke semester 7 tuh, berarti targetnya awal semester 7 udah selesai dong, atau akhir semester ini udah selesai, awal semester 7 kita bisa ujian proposal gitu. Dosen itu pasti beliau juga punya target dong ke kita gitu. Kayak waktu itu kalau dosen pembimbing dia itu ada Bapak Roni Kaputra, beliau itu menargetkan anak-anak 18 ini awal semester 7 kita udah pada ujian ya gitu. Memotivasi kita lah untuk menyelesaikan. Terus kita selesaikan awal semester 7. Awal semester 7 kita ujian sempro, alhamdulillah. Nah, dari awal semester 7 itu ke akhir semester 7 atau ke awal semester 8 itu kan punya sekitar 6 bulan waktu ya. Emang sih itu berbarengan sama ada yang KKN, ada yang magang gitu. Nah, kalau bisa, kalau emang alhamdulillah sesuai target tadi,
pas kita magang itu kita bisa ngambil lokus magang di tempat sesuai dengan tempat kita ngambil data. Ya, jadi lebih mudah. Jadi sejalan gitu. Dan dosen-dosen pun beliau juga memang menyarankan, memang mengharuskan kita magang di tempat penelitian kita gitu. Terus selesai 6 bulan menulis, 6 bulan itu udah cukup lama ya untuk menulis. Terus akhir semester 7 kita bisa ujian deh, pas kan 3,5 tahun, atau bisa di awal semester 8 gitu. Berarti awal semester 8 itu berarti kita udah bisa langsung ujian skripsi gitu ya Kak? Iya, atau di akhir semester 7 juga bisa kalau teman-teman selesainya cepat gitu. Nah, tapi dari target-target tadi, kita kan cuma bisa berencana dan berusaha ya. Hasil akhirnya kita kadang itu di luar kendali kita gitu. Iya, benar banget Kak. Jadi jangan menjadikan target itu sebuah keharusan mutlak gitu yang harus kita capai. Kalau nggak kita capai kita stres. Jangan sampai kayak gitu. Yang penting kita usaha dulu. Kita kan udah pasang target nih, kita usaha. Kalau emang pada akhirnya nggak sesuai target kita karena satu dan lain hal, berarti memang itu jalan kita dan memang itu yang terbaik buat kita. Jangan sampai itu bikin kita jadi berkecil hati. Yang penting kan kita sudah berusaha. Kalau kita udah usaha, nggak ada dong yang perlu kita sesalin lagi. Seenggaknya kan aku udah berusaha nih buat sampai ke sini, tapi memang belum hasilnya kayak gini. Apapun yang udah kita usahakan, kalau memang hasil akhirnya nggak sesuai target, ya jangan disesali juga gitu. Berarti emang itu yang terbaik buat kita. Yang penting kan kita udah usaha gitu. Dan apapun usaha itu pasti hasilnya nggak bakalan sia-sia kan? Iya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, benar sekali. Oke, jadi target dalam menyusun skripsi itu bisa dimulai dari semester 5 ya Kak, saat kita konsentrasi itu sesuai dengan mata kuliah kita. Ada metode kuali sama metode kuanti nih Sobat. Terus Sobat, semester 5 ini pesan Kak Widya tadi bener-bener ditekuni nih Sobat mata kuliah metode tadi. Karena di sini kan nanti kita dituntut untuk bikin proposal. Nah, proposal ini bisa kita jadiin acuan buat menyusun skripsi ke depannya gitu ya Kak. Jadi target Kak Widya ini Sobat, dari semester 5 itu Kak Widya menekuni mata kuliah metode. Semester 6 udah mengajukan proposalnya buat dapat pembimbing. Ya Sobat, jadi semester 6 Kak Widya tuh udah ngajuin judul proposal dan dapat pembimbing. Di semester 7-nya, sembari magang dan KKN, kebetulan juga nih Sobat, Kak Widya itu magangnya sesuai dengan lokus penelitiannya. Jadi lebih mudah dalam menyusun skripsinya nih Sobat. Jadi begitulah target yang dilalui oleh Kak Widya selama menyusun skripsi nih Sobat. Boleh kita ikuti dan ingat pesan Kak Widya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jikalau nanti itu akan mengkhianati atau tidak sesuai dengan usaha yang udah kita lakuin, ya berarti kita udah berusaha nih. Ya. Tapi memang hasilnya, misalnya dulu Widya sendiri itu dulu targetnya Widya dan teman-teman yang lain nih, targetnya wisudanya waktu itu bulan Desember atau enggak paling lama Februari. Tapi akhirnya sekarang wisudanya bulan Mei kan. Iya. Dan lain hal gitu. Nah, nggak boleh disesalin juga hasil yang udah kita dapat. Seenggaknya kan kita udah berusaha nih buat sampai ke titik itu gitu. Jadi ya syukuri aja gitu. Syukuri aja. Berarti memang ini nih yang terbaik buat kita gitu. Oke, jadi usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau hasilnya nggak maksimal, kita syukurin aja ya Sobat. Tapi kan kita udah usaha nih Sobat, gitu. Oke Kak, ngomongin tentang, ini udah banyak ya Kak, seputar dunia perkuliahan, tips and trick, cara Kak Widya membagi waktu. Terus, menurut Kak Widya sendiri nih, dari semua hal yang udah disampaikan tadi nih, apa sih kunci utama yang harus benar-benar dipegang oleh kita nih sebagai mahasiswa agar bisa lulus cepat waktu dan mendapatkan predikat cum laude nih Kak? Pasti Sobat di rumah pengen kan? Kunci utama agar bisa lulus cepat ya, tepat waktu. Yang pertama harus menyusun skala prioritas dulu deh. Kita harus tahu dulu prioritas kita sebenarnya dalam perkuliahan ini apa. Apakah prioritas kita adalah kuliah atau organisasi atau kerja gitu. Kalau emang kuliah, ya udah kita tekunin kuliah.
Yang kedua harus pakai target gitu. Harus pakai apa aja nih yang mau kita capai dari dalam semester ini atau semester depan kita udah harus apa gitu. Terus yang ketiga berusaha. Nah, karena seperti yang dibilang tadi, usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Dan kita semua itu pasti punya proses, punya rintangan, dan punya kerikil yang berbeda-beda dalam menyelesaikan studi ini. Jangan sampai itu jadi sebuah jadi sebuah sesuatu yang menghentikan kita untuk berusaha. Tetap usaha gitu. Apapun masalahnya, apapun kendalanya itu pasti ada solusinya gitu. Jangan putus asa. Dan satu lagi yang paling penting, jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Karena itu adalah salah satu hal yang membuat kita insecure, overthinking, dan merasa pesimis gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang lebih dari kita, ya udah itu jadikan motivasi buat kita terus berusaha juga. Jangan sampai itu membuat kita jadi pesimis. Karena kita memiliki waktu yang berbeda-beda, kita memiliki jam terbang yang berbeda-beda gitu. Tapi akhirnya kita akan mencapai hal yang sama. Mencapai hal yang sama ini maksudnya keberhasilan kita itu beda-beda, kepuasan kita itu beda-beda gitu. Misalnya kita mau lulus 3,5 tahun, mau lulus 4 tahun, 4,5, mau 5 tahun gitu. Ada orang yang memang lulusnya lama tapi di akhir itu dia merasa bersyukur karena memang perjuangannya untuk sampai ke situ tuh nggak mudah gitu. Jadi itu dia. Oke, itu ya sobat, dengerin. Jadi hal utama yang harus kita lakuin, yang pertama tadi kita harus tentuin skala prioritas. Mau kita itu prioritas kita ke akademika, organisasi, atau kerja. Terus nggak lupa juga kita harus tentuin nih target nih sobat. Jadi kalau kita udah jadi mahasiswa, kita harus mentargetkan setiap semester itu kita harus ngapain, dan nggak lupa pula kita harus usaha nih sobat. Karena kalau nggak ada usaha, maka hasilnya akan sia-sia dong. Dan satu lagi nih yang penting Kak Widya notes tadi ya sobat. Kalau misalnya kita tuh nggak boleh membandingkan diri dengan teman-teman yang lain, atau misalnya teman kita tuh udah lebih dulu daripada kita, seharusnya itu dijadiin motivasi buat kita ya sobat. Jadi kita nggak perlu insecure, kita punya jam terbang yang sendiri. Jadi itulah tadi ya sobat, kalau misalnya berbicara tentang apa sih hal yang harus benar-benar dipegang oleh mahasiswa. Oke Kak, karena kita udah lumayan banyak ya berbincang-bincang Kak tentang dunia perkuliahan, tips and trick. Terus buat sobat-sobat di rumah yang lagi liburan nih Kak, boleh nih Kakak kasih pesan dan kesan Kak Widya kepada kita semua supaya kita semua tuh yang udah mau masuk semester 3 atau yang udah masuk maba nih sekarang kan Kak, ada maba 22, sama Dea sendiri nih yang mau masuk semester 5 gitu, apa sih kira-kira pesan Kakak gitu? Jadi buat teman-teman semuanya, baik yang lagi nyusun atau yang mau masuk semester 5 atau yang lagi maba, semangat mengikuti perkuliahannya, jangan menyerah karena apapun yang kita lakukan itu, apapun masalahnya itu pasti ada jalannya. Dan kita punya waktunya masing-masing gitu. Oke, dengarnya sobat, pesan dari Kak Widya, kita jangan menyerah, tetap semangat dan jangan putus asa, karena tiap dari kita semua itu punya proses dan jalannya masing-masing. Wah, udah cukup panjang ya Kak obrolan terkait seputar dunia kampus nih Kak, tips and trick. Dan ini nggak berlaku untuk administrasi publik aja ya sobat. Buat jurusan lain tadi kan bisa kita dengerin tips and trick atau target kita dalam menyusun skripsi. Buat sobat yang di sana yang lagi liburan, tolong dimanfaatkanlah waktu liburannya. Dan buat yang mahasiswa baru, selamat datang ya teman-teman. Selamat menjadi bagian dari administrasi publik. Karena udah panjang juga ya Kak perbincangan kita, untuk episode podcast kali ini kita tutup aja nih Kak. Terima kasih sebelumnya ya Kak Widya udah mau jadi narasumber pada episode 15 kali ini. Seru banget kan sobat? Oke sobat, mungkin itu aja dari Dea dan Kak Widya. Terima kasih dan selamat mendengarkan sobat. See you. Dadah.